Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membawakan presentasi mengenai metodologi penelitian pendidikan yang disusun oleh Roya Rohila, Trimilionum Sakti, dan saya Iva Nurma. Slide yang selanjutnya dari pertama sampai slide ke-9 dibawakan oleh saya. Slide yang ke-10 sampai ke-14 dibawakan oleh Trimilionum Sakti, dan slide yang ke-15 sampai terakhir dibawakan oleh Roya Rohila. Yang selanjutnya adalah wawancara guru yang dibawakan oleh saya. Pertama, Bapak atau Ibu guru selalu sesuai RPS saat mengajar. Yang kedua, sumber belajar yang digunakan oleh Bapak atau Ibu guru dalam mengajar adalah buku, internet, dan buku paket. Yang ketiga, cara Bapak Ibu guru dalam menyampaikan materi kepada siswa adalah dengan menjelaskan sesuai materi. Selanjutnya, Bapak atau Ibu guru dalam mengajar sudah menjelaskan proses penemuan rumus matematika. Yang kelima, respon siswa terhadap pembelajaran Bapak atau Ibu guru adalah merasa takut. Yang keenam, lama Bapak atau Ibu guru biasanya mengajar dalam kelas ialah 2 jam, dalam 1 jamnya selama 45 menit. Selanjutnya yang ketujuh, cara Bapak atau Ibu guru dalam menghadapi siswa yang memiliki banyak karakteristik dalam belajar ialah dengan melakukan pembelajaran dengan berbagai metode. Kedelapan, Bapak atau Ibu guru sering melakukan motivasi dalam pembelajaran. Yang kesembilan, saat mengajar, Bapak atau Ibu guru mengaitkan materi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Ke-10, kesulitan yang sering Bapak atau Ibu guru alami selama proses pembelajaran di kelas adalah dengan pemberian soal-soal. Ke-11, selama masa pandemi COVID-19, kesulitan yang dialami Bapak atau Ibu guru dalam mengajar secara daring adalah kuota. Ke-12, pekerjaan siswa antara satu dengan lainnya tidak menggunakan cara-cara atau langkah yang berbeda. Ke-13, metode pembelajaran yang Bapak atau Ibu guru ketahui salah satunya adalah problem solving. Yang ke-14, metode pembelajaran yang Bapak atau Ibu guru sering pakai dalam mengajar adalah snowball. Yang ke-15, Bapak atau Ibu guru sudah menggunakan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar matematika. Ke-16, hasil belajar siswa di kelas yang Bapak Ibu guru ampuh hasilnya baik. Yang ke-17, Bapak atau Ibu guru sering melakukan evaluasi pembelajaran di akhir pembelajaran. Ya, selanjutnya adalah wawancara peserta didik. Berikut adalah rekapan data hasil wawancara 3 orang peserta didik kelas 10 IPA 1. Ya, diantaranya adalah pertanyaannya yang pertama, bagaimana pendapatmu tentang pembelajaran matematika yang dilakukan oleh Bapak atau Ibu gurumu? Hasil rekapan data menunjukkan menjelaskan dengan baik, benar, dan jelas, mudah untuk dipahami, dan pembelajaran mengasihkan kelas. Yang kedua, sumber belajar apa saja yang biasa kamu gunakan untuk belajar matematika? Jawabannya adalah buku, internet, dan aplikasi, yaitu Photomath. Lalu, strategi belajar apa yang kamu lakukan dalam belajar matematika? Jawabannya, menghafal rumus-rumus, memahami materi, mengerjakan soal-soal latihan secara terus-menerus. Lalu, apakah kamu sering mendapatkan motivasi belajar dari Bapak atau Ibu gurumu? Jawabannya, guru sering memberikan motivasi kepada siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya, apa yang bisa kamu lakukan untuk menumbuhkan motivasi diri dalam belajar? Jawabannya adalah melakukan ikhtiar ibadah, mengejar cita-cita yang diimpikan, optimis diri dalam belajar. Selanjutnya, apakah Bapak atau Ibu guru mengaitkan materi pembelajaran dengan benda-benda nyata di lingkungan sekitar? Jawaban dari siswa tersebut masih sangat jarang dilakukan.
apakah kamu merasa kesulitan dalam memahami materi matematika yang disampaikan Bapak atau Ibu guru? Beberapa siswa masih kesulitan dalam menangkap materi penjelasan dari gurunya. Terus apa saja kesulitan yang kamu alami selama belajar matematika? Kesulitan dalam memahami materi dan menghitung hasil akhir. Selanjutnya, apakah Bapak atau Ibu guru mengajarkan bagaimana cara penemuan sesuatu rumus matematika? Masih jarang dilakukan oleh guru. Nah, untuk yang poin ini seharusnya guru mengajarkan bagaimana terciptanya rumus. Misal rumus segitiga itu adalah setengah dari rumus persegi. Itu harus dijelaskan kepada siswa agar mereka lebih kreatif dalam mengembangkan rumus dan memahami konsep belajar matematika. Selanjutnya, apakah Bapak atau Ibu guru menggunakan media pembelajaran dalam menyampaikan materi? Sudah menggunakan media pembelajaran dalam penyampaian materi. Lalu, apakah kamu merasa lebih mudah memahami materi menggunakan media pembelajaran? Para siswa merasa lebih mudah belajar menggunakan bantuan media pembelajaran. Lalu, apakah kamu sering mengevaluasi hasil belajarmu? Kebanyakan siswa sudah memulai mengevaluasi hasil belajar mereka. Selanjutnya kita akan masuk ke rekap pengisian angket yang dilakukan oleh 3 orang siswa kelas 10 IPA 1 SMA Negeri 1 Bayi Kudus. Di sini ada pedoman skor angket, di mana skor soal positif sangat setuju berpoin 4, setuju poin 3, tidak setuju poin 2, dan sangat tidak setuju poin 1. Sedangkan skor soal negatif memiliki poin sebaliknya. Selanjutnya ada daftar pernyataan angket. Di sini ada 20 pernyataan. Yang soal pertama berisi rasa ingin tahu saya sangat tinggi terhadap matematika. 2. Rasa ingin tahu saya seringkali tergerak oleh pertanyaan dan masalah yang diberikan guru. 3. Isi pembelajaran matematika tidak sesuai dengan harapan dan tujuan saya. 4. Saya merasa tidak yakin akan berhasil dalam pembelajaran matematika. 5. Saya tidak yakin pembelajaran matematika akan bermanfaat bagi saya. 6. Pembelajaran matematika kurang menarik bagi saya. 7. Saya senang menekuni pelajaran matematika. 8. Ketika mengalami kesulitan memahami materi matematika, saya malu bertanya kepada teman atau guru. 9. Saya berusaha mencari berbagai sumber untuk tambahan saya belajar. 10. Guru saya sering mengaitkan materi pembelajaran matematika pada kehidupan sehari-hari. 11. Materi pembelajaran matematika terlalu sulit bagi saya. 12. Saya tidak memahami maksud soal matematika yang berupa grafik atau diagram. 13. Guru membuat suasana menjadi tegang saat mengajar matematika. 14. Saya tidak memiliki sumber belajar lain selain buku dari sekolah. 15. Guru benar-benar mengetahui bagaimana membuat kami menjadi antusias terhadap materi pembelajaran. 16. Guru menggunakan berbagai teknik mengajar yang menarik. 17. Saya mendapatkan LKS maupun buku paket dari sekolah sebagai sarana belajar. 18. Guru tidak menggunakan e-learning maupun bahan belajar lain selain buku LKS atau buku paket. 19. Saya menggunakan media pembelajaran dalam belajar matematika. Dan yang terakhir, saya melakukan evaluasi pembelajaran seusai saya selesai mengerjakan soal matematika. Selanjutnya ada grafik angket. Di sini yang di bawah merupakan nomor soalnya, sedangkan yang berbentuk vertikal ini merupakan total skor. Dari soal yang pertama, totalnya 10, nomor soal 2 10, 3 9, 4 sampai 7 totalnya 10, 8 9 totalnya 7, 10 totalnya 8. 11 12 totalnya 9, 13 8, 14 9, 15 8, 16 sampai 19 totalnya 9, dan yang terakhir soal nomor 20 totalnya 10. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.